Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Gereja Toraja Jemaat Satria Kasih, edisi Senin 22 Juni 2026. Mari berdoa. Segala hormat dan kemuliaan kami hanya panjatkan kepadamu, Sang Pemilik kehidupan kami. Kami datang menaikkan puji dan syukur atas kebaikan Tuhan. Tuhan telah melayakkan kami sampai pada pagi hari ini, bahkan memberikan kesempatan bagi kami semua untuk membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Kami percaya Tuhan, bahwa Tuhan yang akan memampukan kami melalui Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang kami baca bahkan renungkan bersama pada pagi hari ini, kami boleh pahami, kami boleh mengerti, sehingga kami boleh pakai di dalam perjalanan kehidupan kami. Inilah yang menjadi doa kami Tuhan, sambut dan sempurnakanlah. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mazmur 31 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Aman dalam tangan Tuhan. Padamu Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-kali aku dipermalukan. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Arahkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkaulah bukit batuku dan pertahananku, dan demi nama-Mu tuntunlah dan bimbinglah aku. Keluarkanlah aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku, sebab Engkaulah tempat perlindunganku. Ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku. Tebuslah aku, ya Tuhan, Allah yang setia. Engkau membenci orang-orang yang memuja berhala yang sia-sia, tetapi aku percaya kepada Tuhan. Aku hendak bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setia-Mu, sebab Engkau telah menilik sengsaraku, telah mengetahui kesesakan jiwaku. Engkau tidak menyerahkan aku ke tangan musuh, tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Amin. Firman Tuhan. Berlindung pada Tuhan. Banyak orang yang kelihatan saleh ketika berbicara soal Tuhan. Namun dalam kenyataan hidupnya, kesalehan itu hanyalah tampil luar saja. Yang kelihatan adalah keangkuhan dengan apa yang melekat pada dirinya, seperti jabatan, kekayaan, dan orang-orang yang dianggap kuat dan berpengaruh di sekitarnya. Tidak ada salahnya ketika kita mengharapkan pertolongan orang lain. Namun kalau sudah dianggap sebagai kekuatan satu-satunya yang dapat menolong, maka sesungguhnya kita menyaksikan kekuatan dan kekuasaan Tuhan. Mazmur 31 merupakan doa permohonan Daud yang sungguh mempercayakan dirinya kepada Tuhan. Bagi Daud, Tuhan itu ibarat gunung batu dan kubu perlindungan yang sangat kokoh. Hanya Tuhanlah yang akan melindunginya dengan kasih setianya. Kasih dan kesetiaan Allah sangatlah teguh. Kuasa Tuhan adalah kuasa yang berdaulat, yang tidak dapat dipengaruhi dan dikuasai oleh kuasa apapun. Karena itu, Daud tidak pernah meragukan kemurahan dan kuasa Tuhan yang disembahnya. Pengalaman hidup Daud bahwa sejak masa mudanya, ia berkali-kali diluputkan dari bahaya maut yang dirancangkan musuh terhadap dirinya. Karena itu,
Pemazmur mengatakan, "Padamu Tuhan, aku berlindung. Janganlah sekali-kali aku mendapat malu." Kita harus menyadari bahwa tidak ada kekuatan di dunia ini yang mampu menolong kita tanpa campur tangan Tuhan. Baik manusia maupun segala yang dimiliki hanyalah sebagai alat untuk menolong ketika kita di dalam kesulitan. Tetapi pertolongan sejati hanya ada pada Tuhan. Karena itu, teguhlah dalam iman dan pengharapan. Berserulah senantiasa kepadanya. Dialah juru selamat dan penolong yang sejati. Amin. Kembali kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Kami datang bersyukur untuk kesempatan yang sangat indah yang Tuhan karuniakan kepada kami semua, sehingga kami boleh menikmati firman yang telah kami baca, bahkan kami renungkan bersama, bahwa tidak ada yang dapat menolong kami di dunia ini tanpa campur tangan Tuhan. Untuk itu, kami terus memohon kepadamu untuk terus memelihara kehidupan kami, sehingga melalui firman-Mu saat ini, terus menjadi pegangan kami untuk mengawali setiap aktivitas perjalanan kehidupan kami. Tuhan juga kuatkan umat-Mu yang dalam pergumulan oleh karena duka cita, karena ditinggalkan oleh orang yang dikasihi. Kami percaya Tuhan, bahwa Tuhan yang sanggup menolong dan menghibur segenap umat-Mu yang dalam duka cita. Juga Tuhan kuatkan umat-Mu yang sedang dalam pergumulan sakit penyakit, baik yang sementara dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Kiranya tetap semangat menghadapi pergumulan hidup oleh karena sakit penyakit. Kami percaya bahwa Tuhan yang menolong mereka melalui para medis maupun melalui keluarga, dan menjadi harapan kami semua Tuhan, bahwa kiranya mereka boleh dipulihkan kembali. Mungkin ada juga umat-Mu dalam berbagai pergumulan kehidupan. Tuhan yang menolong, karena kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka, melainkan Tuhan yang terus menopang sehingga di dalam menjalani kehidupannya, rancangan damai sejahtera terus nyata di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka tetap kuat untuk menjalani setiap pergumulan kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Kami juga bersyukur bersama jemaat Tuhan dimanapun kami berada, baik yang dalam berkeluarga, pekerjaan, masa muda maupun yang sedang menempuh bangku pendidikan. Tuhan karuniakan hikmat, kekuatan, dan kesehatan. Biarlah kehidupan kami ini boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu, hanya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkatilah seluruh umat-Mu di Jemaat Satria Kasih yang Tuhan pakai untuk mengangkat setiap pelayanan bersama. Kami percaya Tuhan, bahwa Roh Kudus yang memampukan kami semua, sehingga kami boleh memberikan hal yang terbaik untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Berkati juga pemerintah kami, suatu tanggung jawab besar yang Tuhan karuniakan kepada mereka. Tuhan juga kuatkan, Tuhan karuniakan hikmat untuk mengangkat tugas dengan baik. Dan kami percaya Tuhan, bahwa itu semua untuk kesejahteraan umat-Mu, terlebih untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan Allah Bapa di dalam kerajaan sorga, segala kehidupan kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.